Halo, Assalamualaikum. Nama saya As'ad Al-Jihad. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas FPHIS. Di sini saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang memaknai kondisi COVID-19 saat ini. Kita tahu sendiri bahwasannya pandemi COVID-19 ini sangatlah meresahkan dan sangat menyusahkan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Ini merupakan sebuah cobaan yang harus kita terima dengan apa adanya. Dengan kondisi tersebut ini, kita bisa mengetahui bahwasannya kesehatan adalah kunci keberlangsungan hidup. Jika tubuh kita sehat, maka segala sesuatu kegiatan dapat kita lakukan. Kita mau melakukan hal ini, sedangkan dalam keadaan pandemi, maka kita merasa kurang leluasa untuk melakukan hal tersebut. Dan sudah banyak orang yang terjangkit virus ini, dan sampai sekarang infeksi COVID atau virus corona resmi dinyatakan sebagai pandemi pada Kamis tanggal 12 bulan 3 2020. Kendati demikian, status pandemi tidak mengubah tekanan global dalam penanganannya. COVID-19 dapat dicirikan sebagai pandemi. Hal itu tidak mengubah apapun yang harus dilakukan oleh setiap negara. Dalam penjelasan Ghebreyesus, khawatir akan tingkat keparahan wabah COVID-19 dan minimnya tindakan yang diambil untuk menangani virus ini. Dia memprediksi jumlah kasus dan kematian masih akan meningkat dalam beberapa hari dan pekan ke depan. Pada pekan lalu misalnya jumlah kasus di luar Cina 9 kali lebih tinggi dari jumlah kasus baru di Cina dalam periode yang sama. Artinya virus ini telah menemukan pijakannya di setiap benua kecuali benua Antartika. Di beberapa negara, jumlah kasus bahkan meningkat. Hingga saat ini belum ada kriteria spesifik yang menentukan status pandemi. Pandemi juga tidak ditentukan oleh jumlah kasus atau kematian yang diakibatkan. Namun setidaknya ada 3 kriteria sebuah penyakit tidak dikatakan sebagai pandemi. Pertama, virus dapat menyebabkan penyakit atau kematian. Kedua, penularan virus dari orang yang terus berlanjut tak terkontrol. Ketiga, virus telah menyebar ke hampir seluruh dunia. Kecuali yang tadi, benua Antartika, memang di sana sangat dingin ya. Tercatat ada beberapa penyakit pandemi yang paling mematikan sepanjang sejarah, seperti virus cacar, campak, tipes, flu Spanyol, Black Death, dan HIV/AIDS yang sampai sekarang obatnya masih belum ditemukan. Center of Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat pandemi merupakan epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau benua dan mempengaruhi masyarakat dalam jumlah besar. Istilah pandemi sendiri dikenal dalam dunia epidemiologi atau ilmu yang mempelajari pola penyebaran penyakit. Dalam kamus epidemiologi, wabah menjadi bagian paling kecil dalam penularan penyakit. Meningkat dari wabah, epidemi menambahkan jangkauan penyebaran penyakit yang lebih luas, disertai penularan yang terjadi dengan cepat. Epidemi bisa berubah menjadi epidemi yang umumnya menyerang satu negara, wilayah, atau benua. Epidemi itu terjadi di satu lingkungan terbatas ataupun negara saja. Pandemi di seluruh dunia atau beberapa benua. Organisasi Kesehatan atau disingkat WHO menyatakan infeksi virus corona sebagai pandemi. Nah, apa itu yang disebut pandemi? Sebagai contoh, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS yang ditemukan pada tahun 2003
tidak dinyatakan WHO sebagai pandemi meskipun mempengaruhi banyak negara. Kala itu penyebarannya terkendali dengan cepat, hanya segelintir negara yang terpengaruh secara signifikan termasuk Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Kanada. Namun perlu dicatat, status pandemi bukan sekadar pernyataan semati, tapi juga bicara mengenai tindakan spesifik yang perlu diambil. Ahli epidemiologi Harvard Institute, yaitu Mark Lipstick, dengan mengatakan status pandemi tak hanya fokus pada penahanan, tapi harus semakin fokus pada mitigasi penyebaran virus corona. Kasus COVID-19 kembali melaju di Indonesia dengan penambahan 20.574 kasus baru yang merupakan rekor tertinggi selama pandemi ini. Dengan jumlah tes masih di bawah standar, tingkat penularan di komunitas yang belum ditentukan dipastikan jauh lebih tinggi sehingga bisa memicu ledakan kasus yang lebih tinggi. Laporan Kementerian Kesehatan pada hari Kamis tanggal 24 bulan 6 2021 menyebutkan penambahan kasus harian sebanyak 20.574 didapatkan dari 20.055. Pemeriksaan dengan reaksi rantai atau sebut PCR dan 459 tes cepat atau sebut TCM serta 44.785 tes cepat antigen. Dengan situasi saat ini, saya khawatir kondisi Indonesia bisa lebih buruknya. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia pasca libur Lebaran lalu disebut menjadi salah satu penyebab peningkatan angka penularan virus corona. Saat ini sejumlah daerah di Indonesia bahkan telah kewalahan menangani pasien COVID-19 seperti kemarin yang ada di Bekasi. Catatan Worldometer per Jumat tanggal 25 bulan 6 terdapat lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia dalam rentang 18 sampai 24 Juni 2021 sebesar 61%. Pada Kamis tanggal 24 bulan 6, penambahan kasus positif COVID-19 per hari di Indonesia mencapai 20.574. Itu merupakan kasus yang sangat tinggi di Indonesia. Jadi untuk sekarang marilah kita bersama-sama berjuang agar pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia bisa hilang dan kita semua bisa hidup tenang dan nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Sekian pembahasan terkait COVID-19 ini. Itu saja yang biasa saya sampaikan kepada Anda semua yang ada di tempat. Saya ingatkan kepada Anda semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di rumah ataupun di lingkungannya dengan menerapkan 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjauhi kerumunan. 4. Menjaga jarak. 5. Mengurangi mobilitas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.